Untuk melengkapi acara ini, kita bisa serahkan waktu dan ruang ke Pak Wasisto Rajojati untuk menanggapi manuskrip dari Ibu Rofani. Terima kasih. Baik, sebelum saya mulai, ini koneksi dan suara saya jelas tidak ya, Bapak Ibu semua? Jelas. Jelas, baik. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan lancar urusannya. Amin. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Wawan dan juga Bu Khadijah yang telah mengundang saya sebagai pembedah dari karya Ibu Rofani ini yang menurut saya sangat menarik ya untuk dibaca lebih lanjut ya, dan menggugah minat kajian riset seterusnya. Salam hormat pula untuk para kolega di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya Prof. Abdul Qadir, Kepala Prodi, dan para kolega Sivitas Akademia yang hadir di sini. Dan terkhusus saya mengucapkan selamat pada Ibu Rofani atas karya yang dihasilkan dari disertasinya. Ini saya menikmati betul membacanya. Jadi saya 2 malam saya menghabiskan buku ini. Jadi saya ada coret-coretan juga di sini sebenarnya. Dan ini yang menurut saya meneruskan kajian-kajian dari kelas menengah sebelumnya yang telah dilakukan sejak tahun 80-an. Dan ini yang menurut saya akan terus berkembang dengan hadirnya dengan hadirnya buku karya Ibu Rofani ini. Mungkin di sini saya tidak berposisi sebagai pembedah ya, tapi lebih sebagai reviewer ya, karena saya juga telah menyiapkan slide yang untuk memandu saya untuk membedah atau mengelaborasi lebih lanjut substansi dari buku karya Ibu Rofani ini. Mungkin saya bisa share screen ya, Mas Sofyan ya sekali. Monggo, Pak. Siap, sebentar. Baik, apakah screen saya kelihatan? Jelas. Baik, ya. Baik, mungkin langsung saja mulai ya. Jadi ketika saya membaca buku ini, memang kita harus kembali flashback dari kajian literatur tentang kelas menengah Muslim yang telah ada sebelumnya dan nanti akan diperbincangkan lebih lanjut. Jadi kalau kita membaca literatur klasik, memang yang pertama dan paling utama dirujuk itu memang karyanya Prof. Greg Vili dan Sally Wade ya, yang memang beliau berdua itu mengkerangkai kelas menengah Muslim dalam bentuk komodifikasi agama, atau penjelasannya bisa dilihat di layar bahwa ada semacam komersialisasi Islam atau mengubah keimanan simbol-simbolnya menjadi sebuah komoditas yang diperjualbelikan dan mendapat keuntungan. Jadi gampangnya kalau kita lihat di sini adalah misalnya booming produk syariah, preferensi makanan halal, minuman halal, dan misalnya lagi Zainatul Riba, itu salah satu bentuk dari komodifikasi agama. Bagaimana kemudian agama itu atau Islam sendiri menjadi semacam preferensi utama ya dalam menentukan pilihan terhadap komoditas yang itu kita konsumsi sebenarnya. Jadi memang ini lebih pada konsumerisme ekonomi dengan agama sebagai simbolnya sebenarnya. Yang kedua tentu adalah santriisasi ya, yang juga disinggung dalam buku ini. Namun saya elaborasi lebih lanjut dengan konteks kekinian ya, di mana kita melihat proses reislamisasi Islam ya yang dijalankan oleh proses edukasi. Jadi kalau yang kita lihat
sekarang ini kan sebenarnya kelas menengah Muslim ini adalah Muslim tanpa tarekat. Jadi mereka yang itu belajar Islam dan itu tidak mengacu pada sanad manapun. Jadi mereka benar-benar mengalami reislamisasi baru yang sekarang ini yang kita lihat itu dijalankan melalui misalnya kajian, dakwah, atau yang kita kenal sebagai bentuk televangelisme ya, di mana siaran dakwah misalnya dari Mamah Dedeh misalnya, atau Ustadz Hanan Ataki, atau mungkin Khalid Basalamah, atau mungkin Gus Ulil Absar Abdallah melalui ngaji Ihya misalnya, itu adalah bentuk dari proses reislamisasi ya, di mana kita membaca lagi, mengelaborasi keislaman kita dengan melihat atau mendengarkan dakwah-dakwah dari para pendakwah tersebut. Jadi santrisasi ini juga penting untuk kita lihat bagaimana kebutuhan akan nilai, norma, prinsip Islam itu kemudian terus berkembang. Yang kedua yang kita lihat pula adalah sekarang juga lagi ngetren, atau mungkin sudah ngetren sebelumnya, booming sekolah Islam. Jadi sekolah Islam terpadu, atau mungkin berbasis madrasah atau Islamic boarding school, itu juga tidak bisa kita elakkan sebagai bentuk dari ekspresi kelas menengah Muslim sekarang ini, Bapak Ibu semua atau kolega semua. Jadi memang dua hal ini yang bisa kita lihat atau kita harus tanamkan dalam benak kita, bahwa inilah dua aliran utama dalam kita melihat kelas menengah Muslim yang dielaborasi dalam buku Agama Kelas Menengah dari Ibu Rofani. Dan saya menangkap ketika saya membaca buku ini dan saya elaborasi lebih lanjut, memang buku ini menawarkan gap, menawarkan suatu celah riset yang itu tidak dilihat dari penelitian sebelumnya. Kalau yang kita lihat di penelitian sebelumnya ya, misalnya karya Ariel Herianto atau Greg Philly, Saliwet yang tadi saya telah sebut, kemudian Pedi Hadis yang sekarang lebih menonjolkan populisme Islam, memang mereka melihat kelas menengah Muslim dari satu perspektif saja, misalnya dari cultural studies, development studies, atau mungkin political studies. Jadi memang melihatnya secara tersegmentasi. Nah, kalau yang saya lihat di pembacaan saya dari kelas menengah yang diungkap dalam buku ini, itu menawarkan berbagai macam perspektif ya. Cultural studies ada, sosiologi ada, ekonomi ada, dan macam-macam. Jadi menawarkan suatu khazanah kekayaan ya dalam melihat kelas menengah Muslim, tidak hanya dilihat dari satu perspektif saja. Dan saya melihat ada dua hal penting yang bisa kita baca dari buku karya Ibu Rofani ini ya. Misalnya bahwa yang pertama jelas Islam itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah agama ya, tidak sebagai sebuah keyakinan, tapi juga pandangan hidup. Yang tadi telah kita diskusikan di awal, bahwa preferensi halal dan syariah itu menjadi hal yang mutlak dan absolut, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita melihat bagaimana sekarang ini preferensi, misalnya menabung sekarang lebih condong ke bank syariah, misalnya karena tidak ada riba misalnya, atau mungkin kalau atau mungkin yang lain, misalnya kebutuhan untuk membeli perumahan klaster Islam misalnya, atau mungkin dan sebagainya. Jadi memang di sini kita melihat bahwa Islam itu telah menubuh dalam suatu pandangan hidup ya, bahwa apapun yang kita kerjakan selain ibadah yang pada profan, tapi secara sosial kita juga harus meneguhkan Islam sebagai bagian dari pandangan hidup. Yang kedua tentu adalah tadi juga telah disinggung oleh Bu Rofani ya, tentang styling ya, atau gaya hidup ya. Jadi kita harus akui bahwa sekarang ini gaya hidup muslimah itu juga tidak bisa kita elakkan.
Di mana-mana sekarang kita lihat semua perempuan berjilbab sekarang. Dan itu memang kita harus melihat bahwa, atau mungkin kita kritisi ya, apakah memang itu bagian dari proses dari internalisasi Islam yang mereka terima, atau itu bagian dari social acceptance atau penerimaan sosial. Kalau nggak berjilbab akan dibully misalnya. Jadi kita perlu juga mengkritisi hal itu ya, kolega semua di sini. Jadi, tapi yang ingin saya tahu di sini adalah bagaimana kita melihat bahwa identitas atau sikap rasional itu kemudian muncul. Bagaimana menjadi seorang muslimah sejati yang senyata-nyatanya misalnya. Misalnya kalau kita lihat konsumerisme ya, make up-nya pakai Wardah misalnya. Atau mungkin busana muslimnya mereknya Alphard misalnya. Jadi itu bagian contoh kecil aja bagaimana kita melihat eksistensi dan identitas itu kemudian kita rasionalkan dalam bentuk konsumsi barang yang mau kita lihat dengan citra seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya mengkonsumsi barang dan jasa yang itu memang ada Islamnya, itu kan meneguhkan kita sebagai seorang Muslim yang kafah lah, demikian. Nah, tadi juga telah disinggung oleh Bu Rofani ya, yang juga kita lihat di dalam buku ini ya, yang memang di sini kita melihat bahwa budaya menenteng mukena, atau mungkin yang saya lihat di Jakarta misalnya beberapa bapak-bapak itu sekarang sudah memegang atau tasbih kecil misalnya, itu adalah bentuk dari keberagaman ya, bagaimana mereka melihat bahwa itu hal yang basic, hal yang dasar, yang itu bagian dari spiritualitas mereka. Jadi itu yang saya lihat ya, selain ini sekaligus update dari buku ini ya, bahwa ya ada budaya menenteng mukena, tapi ada pula yang saya lihat di kota-kota besar lain, budaya membawa tasbih kecil atau mungkin mengaji Al-Quran digital. Kalau di Jakarta yang saya lihat itu beberapa ada yang ketika sambil naik KRL misalnya, komuter lain, ada yang sambil ngaji di HP misalnya, Al-Quran digital dan sebagainya. Itu salah satu ekspresi aja yang saya lihat di kota-kota besar ya. Ini selain Surabaya tentunya. Yang kedua jelas tadi juga adalah singgung ya, ngaji privat atau kolektif, likok dan kajian. Nah ini yang menarik yang kita lihat. Kenapa Salafi yang menjadi preferensi sebenarnya? Ini yang menurut saya agak unik ya. Kenapa bukan tradisionalis atau mungkin aswaja ya yang menjadi preferensi, tapi Salafi di sini. Nah ini yang menurut saya ini preferensi seperti ini yang menurut saya belum dibahas secara lebih lanjut dalam buku kayak Bu Rofani ya. Mengapa Salafi yang dijadikan preferensi? Karena memang apakah itu memang terkait dengan preferensi ustadz-ustazah yang mereka maui atau seperti apa? Nah ini yang menurut saya penting ya, konteks ngaji privat atau kolektif di sini. Karena kalau kita lihat di kota-kota besar itu ngaji privat atau kolektif itu memang tersegmentasi berbasis mazhab ya. Ada yang ngaji berbasis salafi, ada yang ngaji berbasis tradisionalis, ada yang ngaji berbasis modernis dan sebagainya. Jadi memang ngaji privat ini juga tersegmentasi berbasis preferensi ustadz-ustazah atau mazhab yang mereka inginkan. Karena kalau di Jogja misalnya, itu orang mau hijrah, orang mau mendalami Islam, itu lari ke Gus 11. Misal Gus Muwafiq misalnya. Nah, jadi saya pikir di sini memang ngaji privat atau kolektif itu juga tersegmentasi sebenarnya. Jadi, tapi menarik untuk kita lihat mengapa Salafi sekarang yang menjadi preferensi utama untuk ngaji privat. Yang ketiga memang yang tadi dijelaskan oleh Bu Rofani juga ya, Hijabers Mom Community misalnya. Di beberapa tempat saya lihat juga ada gerakan serupa ya, misalnya One Day One Juice, atau mungkin
tadi say no to riba misalnya, dan lain sebagainya. Artinya memang di sini kita melihat bahwa kegiatan filantropi sosial yang itu berbasis agama ya, atau mereka yang terlibat dalam kegiatan volunteer di rumah duafa, terus kemudian di rumah Binzan Amanah misalnya, itu juga banyak atensinya. Yang ini yang menjelaskan pula kenapa Indonesia itu juga termasuk dari negara yang paling dermawan di dunia. Jadi selain paling religius dan paling dermawan di dunia. Jadi ini yang mungkin salah satu penjelasan utama ya, mengapa agama itu menjadi sangat penting di Indonesia. Di tengah fenomena global yang kita melihat, fenomena agnostikme dan ateisme juga sudah mengencang, Mas. Justru di Indonesia menunjukkan kebalikannya. Nah, ini juga telah disinggung oleh Bu Rovani ya tadi di penjelasannya. Misalnya tadi disebutkan legal religious. Nah, ini mungkin saya update aja ya mungkin ya. Yang saya lihat sekarang ini tentu penamaan nama-nama Islami ya. Jadi yang ini menarik ya kalau kita lihat di konteks kelas menengah Muslim sekarang, di pasangan muda Muslim-Muslimah yang kita lihat sekarang ini, memang kecenderungan untuk memilih nama Islam itu lebih tinggi daripada nama-nama Jawa atau nama-nama lain. Jadi misalnya namanya bisa lebih dari 3 kosakata atau 4 atau ya apapun itulah. Jadi kecenderungan untuk memilih nama-nama Islam itu juga bagian, entah itu bagian dari bentuk konsistensi beragama bahwa seorang Muslim juga harus menggunakan nama Arab, atau seperti apa. Ini juga menarik untuk dibaca karena memang nama-nama Islam dalam keluarga itu juga semakin kencang. Nah, yang juga disinggung dalam buku ini misalnya azan sebagai reminder ya. Misalnya bangun pagi remindernya azan misalnya. Atau yang paling kerasa adalah berhijab. Jadi pilihan berhijab itu juga bentuk dari religious legal ya. Bagaimana kita melihat bahwa menunjukkan aurat itu adalah sesuatu yang haram misalnya. Atau yang terakhir qasidan murotal. Nah, yang populer religius misalnya, nah ini yang tadi ya belum disinggung ya, misalnya hijrah fest ya. Jadi kita harus akui bahwa konteks hijrah fest ini cukup populer di kota-kota besar sekarang ini. Bagaimana kemudian para muslimah muda yang mereka ingin menunjukkan eksistensi beragamanya itu datang ke hijrah fest misalnya, mendengarkan ceramah atau kajian yang tentu di sana juga ada balutan konsumerisme ya, misalnya busana Dian Pelangi misalnya, atau mungkin musik-musik nasyid misalnya. Saya pikir ini menarik ya, bagaimana konteks hijrah fest atau mungkin kemunculan Islamic Center di berbagai macam kota besar itu semakin kuat eksistensinya. Bagaimana mereka mempromosikan Islam itu secara pop culture ya, bagaimana untuk membumikan Islam di kalangan anak muda ya. Yang personal religius misalnya ada tagline misalnya cantik dan syar'i misalnya, atau mungkin hijrah. Nah, ini fenomena hijrah ini menarik ya. Karena yang kita lihat sekarang ini kan hijrah itu cenderung ada endorsement dari tokoh publik ya, misalnya para artis yang dulunya itu tidak berhijab sekarang berhijab, atau mungkin para selebritis muda yang dulunya ya katakanlah masih terikat dengan kesenangan duniawi sekarang sudah berhijrah. Nah, ini saya lihat paling kerasa itu setelah fenomena 212 ya, aksi bela Islam, aksi bela ulama, di mana itu menjadi stimulus penting bagaimana hijrah itu semakin kuat di kota-kota besar ya, terutama Jakarta ya, di mana kita melihat bahwa endorsement itu akhirnya juga mengajak atau membawa efek bola salju pada muslim-muslimah lain yang ada di kota besar. Nah, ini yang menurut saya perlu kita lihat bagaimana
titik tekan tahun 2017 itu juga memengaruhi bagaimana euforia kelas menengah Muslim ini semakin kuat hingga sekarang ya, baik itu dalam sosial, keagamaan, dan politik ya. Nah ini saya juga update ya, kalau kita melihat bagaimana konsumerisme produk halal kita sebenarnya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, itu makanan dan minuman itu masih tinggi konsumsi produk halalnya. Jadi ini yang menarik ya, kenapa makanan minuman itu masih menjadi produk tertinggi. Fashion itu yang nomor 2, farmasi setelahnya, kosmetik setelahnya, sebagainya. Nah ini menarik, makanan dan minuman itu konsumsinya semakin tinggi. Asalkan ada cap halal dari MUI, itu kemudian akan menarik ya, meyakinkan pembeli entah itu kelas menengah Muslim atau non Muslim untuk bisa mengkonsumsi itu. Dan saya pikir ini menunjukkan bahwa konsumerisme halal ya, atau konsumerisme makanan minuman itu asalkan ada tagline MUI-nya itu cukup kuat di Indonesia ya. Nah ini dibandingkan fashion, farmasi yang itu tidak seberapa dampak konsumsinya yang ada di, dan kita lihat proyeksinya semakin lama semakin naik makanan dan minuman ini. Ini yang perlu kita lihat ya, mengapa konsumerisme ini cukup kencang di Indonesia dibandingkan dengan yang lain. Nah, lalu bagaimana kita melihat produk halal yang itu tumbuh selama puncak pandemi? Jelas kalau di tahun-tahun sebelumnya di mana kita mengalami pandemi itu pariwisata anjlok, makanan minuman anjlok ya tahun kemarin ya. Tapi kosmetik naik. Jadi ini menarik. Kenapa wadah kosmetik atau mungkin kosmetik serupa itu justru mengalami kenaikan pangsa pasar ya, secara ya meskipun minor ya. Apakah muslimah atau ya itu juga selama pandemi berdandan terus atau gimana? Ini juga menarik untuk dibaca karena selama puncak pandemi kemarin justru kosmetik yang itu cukup kencang pangsa pasarnya dibandingkan dengan yang lain, di mana tidak sepositif dari kosmetik. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di layar sini ya, bagaimana dibandingkan yang lain, farmasi, media, fashion, makanan, minuman, pariwisata justru turun malah. Nah, ini mungkin sedikit mungkin kritikan ya, atau mungkin juga menjadi gap untuk riset sebelumnya. Karena tadi Bu Rohani bilang bahwa riset ini berlangsung sama 3 tahun ya, dari 20 sampai 2016. Saya pikir yang baru dan belum dielaborasi ini adalah apakah orientasi dari keislaman, kesalahan kelas, sorry saya typo ya, kesalahan sebelumnya. Keislaman dan kesalahan dari kelas menengah ini itu hanya bagian dari upaya untuk internalisasi diri dan kolektif ya. Artinya memang ini bentuk dari semacam fortifikasi ya, pembentengan identitas sebagai seorang muslim dan muslimah di tengah arus modernisasi, arus globalisasi. Maka adanya kelas menengah muslim, orientasi keislaman dan kesalahan mereka itu bukan untuk berkembang menjadi sebagai seorang muslim kosmopolit, tapi lebih pada defensif ya, lebih pada menginternalisasi diri secara individu dan kolektif. Dan menariknya lagi, tersegmentasi berbasis kajian kelompok dan lingkungan. Jadi ada yang kelas menengah salafi, ada yang kelas menengah tradisionalis, ada yang kelas menengah A, B, C. Jadi memang kita harus mengakui bahwa intra-religious rivalry atau rivalitas antar mazhab di kalangan Islam sendiri juga akhirnya juga menentukan preferensi dari keislaman dan kesalahan dari kelas menengah muslim kita sekarang. Ini yang menurut saya penting melihat bagaimana kita bisa melihat secara spesifik apakah ada semacam orientasi yang berbeda antara kelas menengah yang itu ikut Ustadz A atau Ustazah B, itu apa berbeda satu sama lain. Itu menarik. Yang kedua, selain tadi ya sikap dari kelas menengah muslim yang itu tidak mengglobal tapi lebih ke internal. Yang kedua yang saya lihat dari yang belum dielaborasi adalah
bagaimana kita melihat ternyata ada potensi sikap eksklusivisme beragama dari ekspresi kesalahan dan keimanan itu. Jadi kalau yang kita lihat misalnya booming perumahan syariah di berbagai kota Islam, berbagai kota di Indonesia, adanya peruntukan kos khusus Muslim putra putri misalnya, atau mungkin ekspresi lain, itu menunjukkan bahwa makin ke sini itu cenderung makin eksklusif ekspresi keagamaan dan kesalehan kita ya. Bagaimana kita itu cenderung menerima yang seiman, tapi belum seamin kan. Jadi ini yang menurut saya belum merespon adanya pluralitas dari masyarakat yang ada sekarang, bahwa kita memang mayoritas Muslim, tapi kita juga harus melihat pula bahwa masyarakat kita plural. Yang ini yang menurut saya belum banyak dilihat ya dari orientasi kesalehan dan keimanan kelas menengah Muslim ya. Bagaimana mereka cenderung melihat diri mereka sendiri, tapi belum tentu mereka terikat dengan orang yang berbeda, misal dengan Katolik atau Kristen atau Buddhis atau Hindu. Karena yang kita lihat sekarang ini resistensi keimanan itu juga masih ada dari mereka yang berbeda dengan kita ya misalnya. Nah, ini saya kutip, ini sebenarnya bagian dari data tesis saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, di nomor 1, nomor 2 deh. Orang yang berbeda agama dan orang yang bercadar ya. Jadi kalau kita bertetangga, kita bersosialisasi di masyarakat, kita masih resisten dengan mereka yang masih tidak beragama atau tidak yang non Muslim lah. Kalau kita lihat kecenderungannya semakin tinggi di sini. Jadi konteks kelas menengah Muslim, orientasi kesalehan dan keimanan mereka itu belum cukup kuat untuk bisa menerima mereka yang berbeda dengan kita atau yang belum tidak iman atau seamin dengan kita ya. Menariknya pula kita masyarakat kita ya, masyarakat Muslim ya tentunya, kelas menengah Muslim, itu juga masih resisten pula dengan mereka yang bercadar ya, berhijab dan bercadar. Maksudnya yang pertama yang bercadar ya. Ada stereotip tentang konservatisme, ekstremisme, dan sebagainya. Ini yang menunjukkan tadi yang saya bilang bahwa kelas menengah Muslim kita, preferensi keislaman dan kesalahan mereka itu masih tergantung dari mazhab atau preferensi ulama yang mereka ikuti. Sehingga kalau ada yang berbeda dengan mereka yang ikuti, mereka pahami akan resisten. Tentu misalnya dengan yang kita lihat di layar ini ya, bagaimana cadar aja masih menjadi problematika di kita ya. Ada yang pandangan minor, pandangan lain yang itu seolah tidak diterima di kalangan kelas menengah Muslim kita. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada Ibu Rofani atas karyanya. Saya harap karya ini akan terus berkembang dan menginspirasi para akademisi lain untuk melanjutkan riset tentang kelas menengah Muslim ke depannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Sofyan sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wasistor Harjajati, penjelasannya cukup komprehensif dan dua kritikan atau dua masukan yang sepertinya memang itu kontemporer sekali. Hari ini benar-benar dirasakan soal apakah orientasi keislaman dan kesalehan kelas menengah pada pembentukan internalisasi atau bukan. Itu pertanyaan mendasar. Mungkin itu bisa menjadi semacam riset selanjutnya buat teman-teman mahasiswa atau para scholars yang sedang melakukan studi doktoral atau sedang melakukan